Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Hendra selaku dosen dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Nathaniel C dengan NIM 187221038. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint untuk tugas 3 yang berjudul Implementasi Tableau untuk pengembangan visualisasi data pada aplikasi Open Data di Diskominfo Kabupaten Cirebon. Langsung saja, pada halaman slide yang pertama, yaitu kita masuk kepada halaman pendahuluan. Jadi, penelitian ini membahas tentang pentingnya visualisasi data dalam mendukung penyebaran informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya di Diskominfo Kabupaten Cirebon. Jadi, Diskominfo ini bertanggung jawab sebagai wali data sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2022 terkait implementasi satu data di Jawa Barat. Jadi, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan visualisasi data di website Open Data Kabupaten Cirebon serta melatih pegawai Diskominfo dalam analisis dan visualisasi data guna mendukung program pemerintah. Jadi tinjauan pustakanya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada penelitian terdahulu seperti Muhammad Ariandi dan Suci Rahma Putri yang sudah terlebih dahulu untuk menganalisis data kependudukan di Kecamatan Kertapati dengan menggunakan tableau publik untuk mempermudah pengambilan keputusan terkait bantuan sosial. Untuk aplikasi yang digunakan yaitu Tableau. Tableau adalah platform visualisasi data yang membantu pengguna mengubah data tabel menjadi grafik, diagram peta, dan bentuk visual lain yang lebih dinamis dan mudah dipahami. Nah, selain itu ada juga satu data, jadi satu data Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 adalah kebijakan pengelolaan data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang terpadu, terintegrasi, tepat, terkini, saling berkaitan, dapat dibuktikan kebenarannya, serta mudah diakses dan didistribusikan. Setelah itu visualisasi data, menurut Sartono dan Hidayatullah dalam bukunya Visualisasi Data yang Efektif, kemampuan menganalisis data dan menarik informasi adalah keahlian sangat penting karena memainkan peran vital dalam komunikasi yang sukses dengan audiens baik saat ini maupun di masa mendatang. Dan ada juga ETL atau Extract Transform Load, yaitu ETL extract sendiri itu berarti mengambil data, setelah itu data akan ditransformasikan dan akan disimpan ke dalam gudang data untuk mendukung pengambilan keputusan. Terakhir adalah drill down. Jadi drill down sendiri ini adalah metode yang memungkinkan penyelesaian masalah dengan memulai dari ringkasan umum dan secara bertahap menampilkan detail yang lebih spesifik di tingkat yang lebih rendah. Jadi metodologi penelitian yang dilakukan di sini yang pertama dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, yaitu terdiri dari studi literatur, persiapan data, ETL, setelah itu melakukan validasi data, drill down, setelah itu dilakukan visualisasi, dan yang terakhir yaitu validasi visualisasinya dari data tersebut. Nah, yang pertama di sini ada alur perancangan. Jadi penelitian ini dimulai dengan studi literatur dan juga dengan persiapan data dan proses ETL. Setelah validasi dilakukan drill down, visualisasi data melalui dashboard, dan diakhiri dengan validasi akhir. Yang kedua yaitu studi literatur. Jadi langkah awal dalam menghasilkan visualisasi data yang baik adalah mencari referensi dari penelitian sebelumnya untuk memperoleh gambaran yang tepat sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu dilakukan persiapan data. Jadi persiapan data yang dilakukan adalah termasuk observasi dan analisis visual data jenis hewan ternak menurut Kabupaten Cirebon. Yang keempat ada studi literatur. Jadi datanya itu diekstraksi dari Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam bentuk file CSV, nanti akan dimasukkan ke dalam Tableau. Yang kelima ada validasi data jika ditemukan terdapat beberapa kesalahan. Terdapat kesalahan pada variabel kode provinsi yang menyebabkan terjadinya penjumlahan yang tidak seharusnya terjadi dan akan dilakukan perubahan. Setelah itu drill down, jadi ini melibatkan stakeholder yang meminta agar semua variabel dan atribut dimasukkan ke dalam satu dashboard dengan tampilan yang tidak membingungkan. Nah,
Setelah itu hasil dan pembahasannya jelas sebagai berikut. Jadi gambar-gambar yang saya sajikan seperti dashboard interaktif memungkinkan pengguna untuk memfilter data sesuai tahun dan jenis hewan, serta mengeksplorasi jumlah hewan ternak secara mendetail dari tahun 2021 hingga 2022. Dashboard yang ditampilkan menyajikan informasi komprehensif tentang jenis hewan ternak, distribusinya menurut kecamatan, kabupaten, serta tahun, termasuk juga data berdasarkan jenis dan kelamin hewan. Di sebelah kiri gambar terdapat link dari public Tableau dari dashboard yang visualisasinya. Nah, dan kesimpulan dari jurnal ini adalah penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap program Suatu Data melalui website Open Data Kabupaten Cirebon dengan beberapa pencapaian utama. Pertama, penelitian ini berhasil mengimplementasikan fitur visualisasi data terbaru di website yang akan diluncurkan pada 25 Januari 2024. Kedua, pegawai bidang Spekov Diskominfo Kabupaten Cirebon kini mampu membuat visualisasi data yang akan dipublikasikan di website tersebut berkat pelatihan yang telah dilakukan. Ketiga, penelitian ini secara substansial meningkatkan pemahaman pegawai dalam membuat visualisasi data menggunakan Tableau dari 17% menjadi 83%. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.